Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp ya, hari ini belajar tentang ukuran penyebaran data. Kita diskusi dulu di Google Meet, di Zoom ini, kemudian nanti kita di Google Classroom. Nah, sebelum belajar tentang simpangan baku, kita mulai dulu dari data. Di sini ada beberapa data. Ada berapa data ini? Ada 2, Ibu. Di sini ada 3 ya, ada 3 data. Ada 3. Nah, karena yang kita pelajari adalah simpangan baku dan ragam dari data tunggal, kalian harus tahu dulu mana yang data tunggal di antara 3 ini. Yang atas, Pak, Bu. Atas, Bu. Atas. Ada lagi? Sama yang bawah, Bu. Kiri. Sebelah kiri, Bu. Yang kiri, ya betul. Jadi yang atas dan yang kiri ini adalah bentuk data tunggal. Kita lihat dulu kenapa kita perlu belajar simpangan baku. Simpangan baku itu nantinya kita gunakan untuk melihat distribusi data. Jadi seberapa data itu normal atau tidak. Nanti pengaruhnya pada pengambilan data. Kalau kita melakukan sebuah penelitian, mestinya kita menginginkan penelitian itu akurat, tetapi tidak menghabiskan banyak waktu dan tidak menghabiskan banyak anggaran. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton ini video. Di akhir pembelajaran ini nanti, kalian diharapkan sudah mampu menentukan nilai ragam dan simpangan baku dari data tunggal. Kemudian mampu membandingkan 2 data berdasarkan simpangan bakunya dan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ragam dan simpangan baku. Selanjutnya, kalian bisa melihat kalau modulnya sudah di-download, yang harus kalian lakukan berikutnya adalah melakukan diskusi kelompok berdasarkan LKPD yang sudah saya berikan di Google Class kalian. Ini LKPD-nya. Kita lihat dulu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama, perhatikan ya di sini. Di sini ada 2 data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan bahwa kedua data ini memiliki banyak data yang sama. Banyak datanya 6. Ini data 2 frekuensinya 1, data 3 frekuensinya 4, data 4 frekuensinya 1. Jadi banyaknya data 6. Begitu juga dengan data yang kedua, ini frekuensinya juga 6. Ini frekuensinya 1, 3 frekuensinya 4, 5 frekuensinya 1. Nah, yang istimewa lagi, kedua data ini mempunyai modus, median, dan rata-rata yang sama. Kalau modus kan jelas ya, terlihat ya, modus itu yang frekuensinya paling besar. Jadi, nggak usah ngitung, sudah ketahuan modusnya. Mediannya juga begitu. Mediannya juga begitu. Nah, meannya kalian bisa hitung. Nanti sebagai kegiatan di LKPD ini kalian bisa hitung meannya benar enggak? Ini meannya sama-sama 3. Ini adalah contoh data yang mempunyai ukuran pemusatan sama. Kalau kita mempunyai 2 data, terus ternyata ukuran pemusatannya sama, padahal datanya jelas berbeda. Terus bagaimana kita membedakan kedua data tersebut? Disinilah ukuran penyebaran data kita gunakan. Salah satunya dengan jangkauan, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita bahas, kalau jangkauan kemarin kan kita melihat penyebaran data berdasarkan nilai median. Nah, sekarang kita melihat penyebaran data berdasarkan nilai yang lain. Nah, berdasarkan apa sih simpangan baku itu kalau disebarkan? Nah, silahkan mengerjakan LKPD yang sudah tersedia di Google Class ini.
nanti kita diskusikan. Kalian saya beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 ini. Sampai kesimpulan, ada beberapa halaman. Bisa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah jelas, Ibu. Nah, untuk materinya kalian bisa melihat di modul. Siswa-siswi sekalian sudah 30 menit diskusi kalian, bagaimana hasilnya? Apakah sudah kalian unggah di Google Classroom? Sudah? Sudah, Bu, sudah. Nah, sekarang waktunya kelompok 4 untuk mempresentasikan. Kan kelompok 3 ya, kemarin sudah presentasi di pertemuan sebelumnya. Sekarang berarti kelompok 4 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anggota kelompok yang lain silahkan memperhatikan. Nanti kalian bisa menanggapi atau mungkin mengkoreksi jika ada kesalahan. Silahkan kelompok 4. Baik, terima kasih Bu Dwita. Saya perwakilan dari kelompok 4. Akan mempresentasikan untuk tugas di LKPD yang diberikan. Sudah nampak Bu Dwita sama teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kegiatan belajar 1 ini diberikan gambar 4.291 dan gambar 429.2. Ini menunjukkan gambar diagram batang dari data A dan data B. Dengan banyak data N-nya ada 6. Kelompok lain ada yang berpendapat? Udah sama, Bu. Sama, oke. Kelompok saya berarti sama, benar, Bu, Bu. ya? Gini ya, nah, mungkin ya datanya berbeda, tapi tetap dapat hasil modus 3, median 3, dan meannya 3 ya. Nah, dari hasil presentasi kelompok 4 tadi, dan kita lihat data yang sudah ada tadi, ternyata ada diagram batang lain atau data lain yang mempunyai banyak data 6, modus 3, median 3, dan mean 3. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa data berbeda itu bisa mempunyai ukuran pemusatan yang sama. Nah, dari sini kita bisa jawab pertanyaan yang kedua, apakah modus, median, dan mean cukup untuk membandingkan dua data? Zainul bagaimana? Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Jawabannya Tidak adalah cukup, Bu. tidak cukup karena ternyata data yang berbeda bisa mempunyai modus, mean, dan median yang sama. Kemudian dari kegiatan belajar 2 kita bisa tahu semakin besar simpangan bakunya berarti sebaran datanya semakin besar. Setelah kita berdiskusi ini tadi, kalian sudah menyelesaikan LKPD, sudah bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan belajar yang ada di LKPD. Nah, langkah berikutnya kalian harus mencoba menguji kemampuan kalian dengan mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dilanjutkan dengan mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom yang terhubung dengan Google Form. Terima kasih untuk kesediaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.